Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aditya. Saya dari tim pemerintah pembuka akan memberikan pendapat saya tentang pentingnya tidak mempublikasikan hasil penelitian. Mengapa sebuah penelitian baiknya tidak dipublikasikan? Pertama, untuk menghindari adanya plagiarisme dari isi, teori, maupun metode dalam sebuah penelitian. Hal ini menjadi poin penting karena di sini kita harus menghargai jerih payah peneliti dalam mengembangkan penelitiannya. Selain itu juga, hal ini juga mengurangi peneliti lain untuk meniru atau memanfaatkan celah yang dimiliki oleh peneliti tertentu. Tentunya, sebuah penelitian memiliki celah yang dapat menghancurkan atau mengagungkan peneliti tersebut. Dengan tidak mempublikasikannya, kita memberikan ruang untuk peneliti tersebut menyempurnakan penelitiannya. Walaupun dengan adanya hak paten dalam sebuah temuan, hal tersebut tidak membuat peneliti lain jera. Bisa saja mereka mengganti subjek atau objek yang akan diteliti, namun isi dari penelitian tersebut sama. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat yang dilansir dari Republika berdasarkan perwakilan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti menyatakan bahwa keberadaan penelitian dan hasil-hasilnya semakin hari memang semakin penting. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil-hasil penelitian, apalagi akademis, tidak bisa sembarang dipublikasikan, karena hal tersebut tentunya mempengaruhi kredibilitas dari sebuah penelitian tersebut. Yang kedua, seorang peneliti harus merahasiakan penelitiannya terkait dengan kerahasiaan seseorang responden. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan partisipan peneliti dan informasi yang diperoleh. Bisa saja terjadi informasi yang disampaikan oleh subjek atau informan penelitian mengganggu pihak lain. Ini artinya informan bisa diajukan ke pengadilan karena orang lain merasa terganggu. Walau informasi tersebut benar, jika menyangkut informasi yang sensitif dan kita tahu bahwa masalah tersebut bisa diperkarakan di pengadilan, perlu disampaikan kepada informan bahwa peneliti kewajiban pula mengambil alih dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak mempublikasikan sebuah penelitian tentunya akan mengurangi permasalahan yang timbul akibat adanya orang atau organisasi yang merasa tersinggung dengan komentar responden atau memposisikan diri sebagai orang yang dirugikan dalam sebuah penelitian ini. Sebab jika sebuah penelitian dipublikasikan akan membuat orang merasa tersaingi sehingga mampu menggunakan segala cara untuk menjatuhkan penelitian tersebut. Berdasarkan 2 poin di atas, sekali lagi saya menegaskan bahwa sebuah penelitian baiknya tidak dipublikasikan demi menghindari plagiarisme dan terbukanya identitas seorang responden. Saya akan memulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Saya tidak setuju apa yang dikatakan oleh tim pemerintah pembuka. Karena apa? Karena hasil penelitian itu akan bermanfaat jika disebarluaskan atau dipublikasikan kepada masyarakat luas. Tanpa dipublikasikan, hasil penelitian atau hasil penelitian yang telah dirangkum oleh sang aktivis tersebut tidak akan mempunyai banyak manfaat. Misalnya untuk pengetahuan, agar masyarakat lebih tahu tentang lingkungan di sekitarnya, sedang ada kejadian apa di lingkungannya, apakah lingkungannya sedang baik-baik saja atau sangat buruk sekali. Sebagai tim oposisi penutup, saya lebih setuju kalau hasil penelitian tersebut segera dipublikasikan agar masyarakat tahu akan lingkungannya itu sedang bagaimana. Saya mempunyai 3 alasan mengapa hasil penelitian itu segera dipublikasikan. Yang pertama adalah manfaat. Dengan dipublikasikannya atau disebarluaskannya hasil penelitian tersebut akan mempunyai banyak manfaat, terutama bagi masyarakat dan bagi peneliti itu sendiri. Bagi masyarakat akan lebih tahu bagaimana kondisi lingkungannya di sekitarnya, apakah sedang baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Untuk sang peneliti atau sang penulis peneliti itu akan memberi manfaat, yaitu akan menambah pahala dan akan menambah reputasinya. Yang kedua adalah akan dipelajari banyak orang dan orang tersebut akan
menjadi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, pengetahuan baru, masyarakat yang tidak tahu tentang lingkungannya akan jadi tahu dan mempelajari atau dibikin studi kasus yang lain. Yang ketiga adalah aktivis lingkungan terbantu dengan adanya masyarakat yang sadar akan lingkungannya. Jadi sebagai aktivis yang baik itu tidak terlalu banyak berkuar-kuar atau menyampaikan secara lisan, cukup menggunakan hasil penelitian saja. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi pembuka menyarankan untuk agar segera dipublikasikan. Misal dipublikasikan dalam suatu website atau YouTube atau Facebook atau tulisan WA. Akan lebih baik lagi jika hasil penelitian tersebut dirangkum dan dijadikan sebagai poster atau kalimat-kalimat yang unik. Semisal, jangan buang sampah di sini karena di sini adalah yang buang sampah merupakan orang buta. Nah, itu merupakan sindiran yang baik atau yang juga perlu ditempelkan dalam tersebut agar masyarakat itu sadar akan lingkungan. Jadi dengan adanya poster itu atau hasil penelitian tersebut dipublikasikan, masyarakat akan lebih sadar dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.